nanti ya kalau mau ngomong. Oke. Masih semangat nggak anak-anak? Masih. Masih. Oke, good. Sekarang kita mau belajar matematika ya. Matematika. Tematik, maaf salah, tematik. Hari ini bahasa Indonesia dan PPKN. Sudah dibaca atau belum yang ada di Google Classroom? Bahasa Indonesia dan PPKN? Sudah, aku sudah kemarin, teacher. Oh, Geneta sudah kemarin. Oke. Yang video itu kan, teacher? Ya, yang video. Ada juga yang PowerPoint juga ada, tapi sama saja kok. Berarti salah satu aja nggak apa-apa. Oke, ada yang sudah mendengar berarti ya. Yang masih belum semua nggak apa-apa juga ya. Kita mau belajar sama-sama hari ini. Kalau di kelasnya teacher, nggak apa-apa kalian kalau mau aktif, mau bertanya, mau menjawab. Teacher pas menjelaskan, boleh bertanya tapi raise hand dulu ya. Raise hand dulu baru ditunjuk. Kalau nggak bisa raise hand, chat. Chat teacher aku mau tanya. Nah, gitu baru teacher suruh ngomong ya, supaya tidak memotong pembicaraan. Oke, baik. Kita akan mulai belajarnya ya. Kita mulai dari bahasa Indonesia dulu. Share screen. Sudah terlihat belum layarnya teacher? Kok gelap? Gelap ya? Masih belum berarti. Tunggu sebentar, sabar. Sudah terlihat? Belum. Oh, belum ya? Kalau sudah bilang ya. Ya. Kenapa belum terlihat ini layarnya ini? Coba masukin aku video. Bisa, teacher. Ya, gimana? Tapi kok macet? Oh, aja sebentar, sebentar. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Oke, kita akan. Ini soalnya memang agak lemot ya komputernya. Oke, terlihat ya di layar ya sayang? Terlihat ya? Kok masih gelap? Oh, masih gelap. Oke, sebentar tunggu dulu. Ya, teacher. Oh, sudah. Oke. Kalau gitu, apa ini? Kita mau belajar tema 1. Tema 1 apa temanya? Hidup rukun. Hidup rukun. Hidup rukun ya. Kalau subtema ini tema satunya hidup rukun temanya. Kalau tema satunya hidup rukun di rumah. Nah, kita mau belajar sekarang tentang bahasa Indonesia sayang ya. Bahasa Indonesia. Nah, hidup rukun di rumah. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita mau belajar tentang bahasa Indonesia itu tentang satu tema. Temanya itu ungkapan. Ada yang sudah tahu nggak apa sih ungkapan itu? Aduh, nggak bisa lihat anak-anak ini ya. Kalau pas share screen boleh dia nggak usah resen, nggak apa-apa, langsung jawab aja. Karena ini dia nggak bisa lihat kalian. Saya. Oke, Jojo. Apa Jojo ungkapan itu? Ya. Saya. Apa ungkapan sayang? Apa kata yang memiliki makna
baru. Oh, good. Gabungan beberapa kata yang memiliki makna yang baru. Wah, apa itu maksudnya? Jadi kata-kata itu digabung, misalkan ada dua kata itu digabung, terus jadinya itu artinya jadi baru. Artinya bukan arti yang sebenarnya, ya. Jadi misalkan artinya itu arti yang lain kayak gitu. Contohnya saja langsung ya supaya kalian bisa memahami. Jadi gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru itu namanya ungkapan. Contohnya seperti ini ya, ada bacaan. Coba Siti minta dong siapa yang mau baca ini yang ada di kotak ini. Siapa yang mau baca? Langsung ngomong aja nggak apa-apa. Saya gitu kan, jadi nggak bisa Saya lihat. teacher. Oh, Garneta, boleh. Garneta dibaca ya, yang di kotak ini. Di kotak yang ini kan teacher. Ya, yang jadi adalah itu. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Iya, terima kasih Garneta, pembacanya sudah lancar. Oke, jadi di dalam teks yang sudah dibaca sama Garneta, yang sudah kalian lihat tadi ini, itu di dalamnya ada ungkapannya, ada kata-kata yang adalah ungkapan, gitu ya. Katanya apa? Ini, di bawah ini. Apa ini? Apa ini? Yang di bawah ini apa? Murah, murah hati. Kita bisa lihat wajah kalian ya supaya Murah hati. sebentar supaya bisa lihat wajahnya, berarti juga stop. Murah hati, betul tadi kata hitam nih. Bisa lihat ya? Kelihatan. Oke, kelihatan sebentar, tapi kita mau 20 dulu. Di sini. Oke. Kelihatan ya sayangnya? Kelihatan. Oke, ini ya. Yang kalian perhatikan yang tengah ini saja. Murah hati. Ungkapannya itu murah hati. Apa? Murah hati, masa hatinya murah? Gimana sih maksudnya? Nah, ini mengandung arti yang berbeda ya. Jadi bukan lagi artinya hati yang murah atau murah yang hati dan sebagainya ya. Jadi ini ada makna baru, ada arti baru dari murah hati. Ini apa kira-kira artinya ya? Coba kita lihat teks selanjutnya. Nah, Memberi atau sewa Wah, ada yang sudah jawab tadi. Memberi atau dermawan, betul sekali. Nah, kayak gini contohnya ya. Jadi, murah hati itu artinya adalah suka memberi atau dermawan bahasa lainnya ya. Jadi, murah hati itu artinya suka memberi. Contohnya, misalkan buat kalimat ya. Teacher, jangan teacher lah. Siapa ini namanya? Rina. Rina adalah anak yang murah hati. Nah, berarti artinya Rina adalah anak yang suka apa tadi? Memberi ya, memberi. Oke, gitu ya. Jadi ungkapan itu adalah gabungan kata yang menghasilkan kata arti yang baru ya sayang ya. Sekarang lagi ini
Nah, ini. Menjelaskan, ini sama saja, nggak usah ini ya. Berarti yang teks selanjutnya saja langsung. Contoh lagi ya. Kita contoh lagi supaya kalian semakin paham. Nah, dalam lagu itu juga ada ungkapan loh kadang-kadang ya. Contohnya ini. Ada lagu judulnya Ruri Abangku. Nanti kita belajar lagunya ya. Ruri Abangku. Ada kata-kata begini nih. Coba dibaca ini yang di kotak biru. Siapa? Ternyata tadi sudah. Siapa yang belum baca ya? Yang di kotak biru. Jojo. Oh, Jojo angkat tangan. Boleh Jojo membaca yang di kotak biru, sayang. Nuri anak yang cepat kaki. Ringan tangan, cepat kaki. Ringan tangan merupakan contoh kapan artinya itu membantu. Oke, terima kasih Jojo, hebat. Iya. Jadi itu ada kata kalimat Ruri anak yang cepat kaki, ringan tangan. Nah, cepat kaki ringan tangan itu bukan berarti kakinya cepat, tangannya ini beratnya ringan gitu, bukan ya. Artinya yang cepat kaki ringan tangan adalah suka membantu, suka menolong. Nah, ungkapannya itu ini, cepat kaki ringan tangan. Jadi artinya suka membantu. Gimana kita bisa tahu artinya, teacher? Bisa dilihat, kalau sekarang kan kena online ya, kalian bisa cari itu di Google misalkan. Beberapa contoh kata ungkapan gitu akan muncul nanti. Srep. Nah, itu ada artinya masing-masing. Kalian bisa lihat. Ini memang harus dihafalkan ya. Nggak bisa pakai rumus, nggak bisa apa. Jadi misalkan ada ungkapan apa, itu kalian harus hafalkan. Harus dibaca sering-sering ya. Misalkan di Google itu pasti ada beberapa ungkapan. Kalian bisa cari. Di buku ini juga ada beberapa ya contoh-contohnya. Cuma nggak begitu banyak. Jadi kalian bisa cari sendiri di Google, di mana saja ya. Nah, ungkapan juga ada dalam percakapan ini ya. Percakapan. Nah, ini coba dibaca sekarang. Banyu, boleh baca ya yang di kotak biru. Percakapan Debbie sama Madu. Muatan bahasa Indonesia. Made, selamat kamu mendapat juara pertama. Made. Terima kasih, Dedi. Dedi lagi. Memang kamu temanku yang banyak hal. Banyak apa? Akal. Banyak hal. Akal, sayang, ini katanya akal ya, bukan hal. Oke, terima kasih Banyu Good. Sekarang kita mau tanya sama semuanya. Kira-kira dari percakapannya Dedi sama Made, ini mana kata apa yang masuk ungkapan? Akal. Ada yang tahu nggak? Iya. Oh, Jojo tahu. Apa Jojo? Akal. Akal. Mendekati benar, akal, betul. Tapi sebelum akal ada kata apa? Banyak akal. Banyak akal, pinter, good. Jadi dari percakapan ini, Nak, yang termasuk ungkapan adalah ini. Banyak akal. Nah, banyak akal itu bukan berarti kita punya akal yang banyak ya. Banyak akal itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak banyak akal itu apa artinya? Pintar. Pinter, good, pinter atau pandai, ya itu artinya banyak akal. Hebat. Apa, Daneta? Hebat. Boleh sih, tapi yang lebih tepat itu pandai atau pintar ya. Itu yang lebih tepat. Oke, good. Itu ya. Jadi seperti itu contohnya ungkapan. Nah, ini contohnya nih, beberapa kata yang termasuk ungkapan. Itu ini yang paling bawah, boleh dibaca ya. Siapa yang mau baca lagi? Kalau nggak bisa nih mic-nya katanya. Siapa mau baca yang itu? Yang bagian bawah, buah hati, itu berat hati, rendah hati.
Boleh ada yang baca satu orang? Siapa mau baca? Aku teacher. Oke, Berneta. Silakan sayang. Yang bawah. Baca gimana teacher? Yang ini buah hati, berat hati, rendah hati. Menggunakan kata hati. Buah hati artinya anak. Berat hati artinya tidak ikhlas. Rendah hati artinya tidak sombong. Oke, terima kasih Berneta. Nah, ungkapan itu kadang-kadang mirip, nak ya. Kadang-kadang mirip. Kata-katanya itu banyak yang sama. Contohnya ini yang sama kata hati. Sama-sama pakai kata hati semuanya. Buah hati, berat hati, rendah hati. Tapi tiga-tiganya ini punya makna atau punya arti yang berbeda ya. Kalau buah hati itu bukan buah yang ada hatinya, bukan. Tapi artinya adalah anak. Ya, buah hati itu anak. Kalau berat hati, bukan hatinya berat, bukan. Tapi artinya tidak ikhlas. Nah, kalau rendah hati, bukan hatinya rendah, tapi artinya tidak sombong. Nah, ini artinya berbeda, tapi kata-katanya hampir sama, menggunakan kata hati. Nah, ungkapan itu kadang memang seperti itu, mirip-mirip katanya. Cuma pasti ada yang membedakan dan artinya itu berbeda. Gitu ya. Jadi kalian perlu menghafalkan beberapa ungkapan supaya tahu ya, baca buku, bisa di Google juga bisa. Oke, kita lanjut ya. Kayaknya sudah mau selesai. Nah, nih. Contoh ungkapan lagi nih supaya kalian banyak contoh ya. Hitam ya lainnya gitu ya? Iya, hitam teacher. Nah, sudah kelihatan. Tangan kanan. Oke. Sudah. Oke, sekarang dibaca lagi coba dari atas. Jojo deh, Jojo dari atas Jo, boleh Jo. Makan. Menggunakan ungkapan kita. Dapat dalam. Dapat kita kan. Kita. Kanan. Nanti. Kanan. Sombong. Oke, good. Terima kasih Jojo, hebat. Jadi ungkapan juga bisa kita temukan dalam cerita ya. Misalkan kalian baca cerita, kok aku nggak ngerti ya sama kalimat ini ya. Mungkin yang kalian baca itu adalah ungkapan. Jadi bukan makna yang sebetulnya ya. Itu mengandung makna yang baru. Contohnya seperti ini. Ada kata tangan kanan, ada kata rendah hati. Nah, misalkan itu ngomong kayak gini. Itu maaf tidak bisa baca soalnya tidak ada suaranya, bukan mikrofonnya ya. Ya nggak apa-apa ya Ruth, nanti ini kan sudah ada di Google Classroom. Ruth bisa baca sendiri di Google Classroom. Nanti kirimkan rekamannya. Ini kan lagi direkam ya. Nah, ini rekaman. Jadi nanti bisa di-share juga linknya supaya bisa belajar ya. Nggak apa-apa Ruth. Kalau ada apa-apa bisa di chat aja ya Ruth ya. Nggak apa-apa. Oke. Iya, coba Ruth ngomong tes gitu nggak bisa ya? Coba ngomong. Oh iya nggak bisa. Mungkin HP-nya nanti di restart dulu ya, atau ada pengaturan yang belum setting. Nanti nggak apa-apa ya, coba lagi ya. Atau besok dicoba lagi. Ini nggak apa-apa. Baru disimak dulu lah. Oke. Jadi ini ada kata tangan kanan rendah hati. Nah, tangan kanan itu bukan berarti tangan kanan gini, tidak ya. Tangan kanan itu berarti maknanya atau artinya adalah orang kepercayaan, ya. Orang kepercayaan. Orang yang dipercaya gitu ya. Bukan tangan kanan gini. Jadi kalau ada yang ngomong, misalkan dalam satu kalimat ada kata tangan kanan, misalkan gini ya, dibuat kalimat. Pak Adi adalah tangan kanannya Pak Diki, misalkan gitu.
Nah, bukan berarti Pak Adi itu jadi tangan kanannya Pak Diki, bukan, tapi ada makna atau arti yang baru. Artinya adalah Pak Adi adalah orang kepercayaannya Pak Diki. Nah, gitu ya. Jadi mengandung makna atau arti yang baru. Contoh lagi rendah hati. Nah, tadi sudah kita pelajari ya, rendah hati itu artinya tidak sombong. Jadi dalam kalimat misalkan ada kata Banyu adalah anak yang rendah hati, misalkan. Nah, rendah hati artinya apa? Oh, artinya nggak sombong, tidak sombong. Jadi Banyu adalah anak yang tidak sombong. Jojo adalah anak yang rendah hati. Ruth adalah anak yang rendah hati. Ternyata adalah anak yang rendah hati. Nah, berarti artinya tidak sombong. Gitu ya sayang ya. Itu sih bahasa Indonesia kita sampai sini ungkapannya materi kita. Ada yang mau ditanyakan soal ungkapan? Dikasih waktu untuk bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, Bareta ya? Enggak, teacher. Oh, enggak. Enggak. Oke. Sampai sini semuanya jelas ya? Atau ada yang mau bertanya? Jelas? Oh, oke. Nah, supaya Cici tahu kalian jelas atau tidak ya, Cici kan ada tugas nih tadi ya, yang sudah ada di Google Classroom. Ada yang sudah tahu tugasnya halaman berapa di pulpena? Tahu nggak? Di AKH itu tugasnya halaman berapa ya? Belum baca ya? 10. AKH yang mana, teacher? AKH yang ini saya. Nah, yang ini. Kelihatan nggak layarnya? Mana? Oh, bentar. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, AKH ini, sebentar, kembali lagi. Bentar. Nah, AKH ini, ini kan hari Rabu, ya kan? Jam kedua kan tematik, itu bahasa Indonesia dan BPKN. Yang bahasa Indonesia, kita tarik garis lurus ini. Nah, ini, mengerjakan pulpena halaman 10. Nah, jelas ya. Ini sudah difotokan. Nah, ini tugasnya halaman 10. Jadi, kalian bisa buka nanti buku kalian halaman 10, ya. Itu ada 2 soal, ABC dan ABCD. Yang pertama melengkapi kalimat, kalian tinggal pilih, di bawah itu ada pilihannya, tinggal dipilih yang mana yang sesuai sama kalimatnya. Yang kedua, kalian baru membuat kalimat. Nah, kalian bebas menggunakan kalimat apa saja. Yang penting ada kata ungkapannya ini. Tangan kanan, turun tangan, banting tulang, banyak akal ya. Nanti tugas ini kita akan bahas bersama-sama pada esok hari ya. Besok itu ada jam tematik lagi di jam terakhir jam 10 sampai jam 11 jam terakhir ya. Nah, kita mau bahas ini nanti ya. Kita akan bahas bersama-sama. Jadi kalian sudah mengerjakan, kita bahas, yang salah boleh dibetulkan gitu ya. Nah, tugasnya ini juga bisa kalian kelihatan nggak sih? Bentar. Tugas pulpena halaman 10 itu kalian juga bisa. Nah, kalian bisa upload ya, bisa upload di Google Classroom. Kalau memang belum bisa upload nggak apa-apa. Iya sayang. Teacher, aku mau ngelipat buku sebentar ya. Soalnya nanti kalau nggak dirapiin dulu. Boleh kan? Ini loh bukunya. Iya, bukunya kenapa? Mau dirapikan. Nanti gimana? Nanti soalnya supaya nggak dimarahin. Oh, iya, tapi kita belum selesai belajar. Mau dirapikan sekarang? Diliput aja nanti biar enak. Oh iya, nggak apa-apa. Sambil disimak ya, sambil disimak ya.
Jadi kita belum selesai, soalnya habis ini kita mau bahas PPKN ya. Jadi masih ada materi ya. Oke. Jadi tugasnya ini bisa kalian upload di Google Classroom. Kalau kesusahan nanti kalian bisa kirim di WA saja, nggak apa-apa. Kirim di WA teacher, nanti baru kita bahas besok ya. Berarti harus dikirim sebelum jam 11 ya. Sebelum jam 10 besok. Kalau bisa hari ini ya boleh dikerjakan hari ini. Boleh dikerjakan besok tapi pagi ya. Karena jam 10 kita sudah membahas ini. Jadi sebelum membahas ini kalian sudah mengerjakan bukannya halaman 10. Boleh dikerjakan langsung di bukunya, di buku pena. Tapi kalau nggak muat, berarti dikerjakan di buku tulis masing-masing ya. Buku tulis yang biasa ya. Jadi boleh dikerjakan di buku tulis masing-masing. Besok baru kita bahas. Gitu ya, sampai sini jelas penjelasannya teacher? Jelas? Oke, kalau jelas. Oke, kalau jelas berarti kita mulai lagi. Teacher. Oh, ini sudah bisa sayang. Sudah bisa. Oh ya, Cer, ini tadi dibetulin Mama udah. Terima kasih, Cer. Sama-sama. Kita lanjut ya. Oke. Berarti sekarang kita lanjut ke pelajaran selanjutnya ya. Sebelumnya kita refresh dulu ya supaya kalian nggak bosen. Kita punya tebak-tebakan sebentar, satu gambar. Kira-kira ini gambar apa kalian tebak ya? Istirahat sebentar sebelum kita ke PPKN. Kita share screen dulu. Aku sudah selesai. Wah, ada yang sudah selesai. Good. Kalau sudah selesai boleh nanti dikirim ke teacher ya langsung. Ke WA boleh aja, ke WA atau ke Google Classroom boleh. Berarti sekarang kita mau break dulu. Breaknya ngapain teacher? Kita mau ini, tebak-tebakan. Bentar ya. Oke. Terlihat nggak ini? Terlihat nggak ya ini? Kelihatan. Kelihatan, teacher. Bentar. Nah, kelihatan ya? Kelihatan. Oke, sekarang coba tebak kira-kira ini gambar apa ya? Upin Ipin. Sudah kelihatan Ipin-Ipinnya tapi berantakan. Kita benerin dulu ya puzzle-nya ya. Ya. Coba gimana nih? Kita nggak tahu nih kalian yang ngarahin. Ini di mana ya? Di mana ya? Kita coba ya. Bener nggak sih ini Upin Ipin? Kira-kira betul nggak ya? Gimana ini ya? Aduh, kok susah ini. Gimana ya? Upin Ipin, betulkah ini Upin Ipin? Kalau dari rambutnya sih betul ya, tapi kita nggak tahu juga. Mukanya juga betul, teacher. Apa? Mukanya juga betul. Iya. Mukanya juga kayaknya muka Upin Ipin sih ini ya. Coba, oh ini sudah ada. Ada jambulnya, ada mukanya, tapi belum rapi nih, masih berantakan. Ini teacher ke sini. Kemana ini ya? Mana lagi? Ya? Wah, iya ini. Ke sini, teacher, yang badannya itu. Ya, oke. Terus sudah mulai kelihatan ini ya siapa? Si Upin ini. Terus yang Ipin ini, teacher, ke sini. Yang mana? Yang Ipin, yang ini ya? Ini. Ya. Oke, terus? Terus badannya yang ini. Ini? Iya. Oke, badannya. Terus? Siapa lagi? Terus ini, teacher, yang kelihatan celananya sedikit. Ini? Ini ke sini. Ya. Oke, betul. Lagi tinggal 5. Ini, teacher, ke sini. Ya, Yang apa? itu sebelahnya Ipin ini. Ini? Ya. Ke situ. Kemana ini? Yang ini, teacher. Kemana? Yang ini, yang ada kelihatan pohonnya. Kelihatan pohonnya. Yang mana ya?
Ini salah ini. Tuh, Iya. ini. Tidak Terus bisa. rambutnya Ipin ini teacher ke atas. Oke. Ini rambutnya Upin, betul. Sekarang tinggal 3 nih, yang mana ini ya? Teacher yang satu ini. Nah, Ini salah ini. yang ini alisnya. Oh, ada alisnya, betul. Ada alisnya. Oke, betul. Tinggal 2. Ini teacher ke rambut sini. Oke, betul. Sekarang terakhir. Yeay, congratulations. Ternyata ini gambar Upin Ipin ya. Yang Ipinnya lagi nyatet, yang Upinnya lagi ngomong. Oke, good. Sudah selesai. Pinter. Sudah ya, berarti sudah selesai kita breaknya. Sekarang kita mau mulai lagi belajarnya ya sayang ya. Kita mau belajar apa, teacher? Kita mau belajar PPKN. PPKN. Nah, ini sudah kalian pelajari di kelas 1 ya, PPKN ini. Apa namanya? Kita hanya mengulang pelajaran PPKN. Sudah kelihatan ya? Atau belum? Sudah. Oke. Kita scroll yang PPKN. Nah, tetap di tema 1 subtema 1 yang PPKN. Nah, materi PPKN kita di pertemuan pertama ini tentang simbol-simbol Pancasila. Kalian sudah hafal semua ya? 5 sila Pancasila sudah hafal? Sudah, teacher. Sudah. Good, pinter. Setiap hari kita dulu waktu MPLS, kita selalu membaca ini ya, Pancasila. Nah, sekarang kita akan menentukan simbol-simbolnya. Ada yang tahu nggak? Sila ke-1 simbolnya apa? Teacher. Apa, Ruth? Bintang. Jawab semua. Boleh on mic, boleh langsung jawab ya. Nggak usah langsung review dulu, boleh on mic. Oke, sila 1 bintang. Bunyinya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa apa ya? Ruth, angkat tangan. Apa, Ruth? Apa teacher tadi pertanyaannya? Bunyi sila pertama. Bunyi sila 1. Bunyinya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Good. Ketuhanan Yang Maha Esa. Simbolnya bintang ya. Nah, ini di burung Garuda itu di badannya ini ada simbol-simbol Pancasila ini. Nah, yang bintang di tengah-tengah. Ini simbol sila 1. Namanya bintang ya. Kalau burung Garuda ini apanya Indonesia? Ada yang tahu nggak? Burung Garuda ini termasuk apa? Lambang. Hah? Pintar sekali, Jojo. Lambang. Betul sayang ya. Kalau burung Garuda itu namanya lambang. Ingat-ingat ya. Lambang negara. Kalau Pancasila itu dasar negara. Ulang ya. Kalau burung Garuda itu adalah lambang negara. Kalau Pancasila adalah dasar negara. Coba kasih pertanyaan lagi. Kalau burung Garuda itu apa? Burung Garuda itu apa? Negara Indonesia, lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia. Lambang, ingat-ingat lambang ya. Kalau Pancasila itu apa? Dasar negara Indonesia. Kalau kalian masih belum ingat, belum dicatat ya, sambil nyatet boleh ya. Jadi ingat-ingat, Pancasila itu dasar negara ya. Kalau ada pertanyaan di ulangan jangan bingung ya. Antara lambang dan dasar. Kalau lambang itu burung Garuda. Kalau dasar itu Pancasila ya. Oke, jadi kita belajarnya sekarang adalah dasar negara, yaitu Pancasila. Sila kedua sekarang. Sila kedua lambangnya apa sayang? Ada yang tahu? Sila kedua, ini ada di gambar sini. Pilih satu.
Sila kedua. Kenapa, teacher? Sila kedua lambangnya apa? Lambangnya rantai. Rantai, betul. Lambangnya rantai. Bunyinya apa? Bunyi sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai. Ini kalau ada di burung Garuda ada di sini di bawah ini, yang warna merah. Nah ini rantai. Sampingnya padi dan kapas kan, teacher? Iya betul. Sampingnya padi dan kapas itu rantai. Itu lambang sila kedua Pancasila. Ya ingat-ingat ya. Yang ketiga sekarang sila ketiga. Bunyinya apa? Bunyinya dulu. Bunyinya apa ya? Bunyinya Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Jojo. Apa bunyinya Jo? Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Betul. Sekarang lambangnya. Lambangnya apa ya sila ketiga? Pohon beringin. Pohon beringin. Betul Jojo. Lambang sila ketiga itu pohon beringin. Ini gambarnya ada di burung Garuda di badannya yang atas ini. Nah, ini pohon beringin ya namanya ya. Jadi jangan bingung. Ini pohon beringin. Itu lambang sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang sila keempat Banyu. Sila keempat bunyinya apa Banyu? Sila keempat. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat sayang, keempat. Ini ada di slide nih, boleh dibaca juga. Keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Betul Banyu, terima kasih. Jadi sila keempat itu bunyinya tadi itu ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang lambangnya apa sila keempat? Ayo lambangnya. Simbol. Kepala banteng. Kepala banteng. Lambang atau simbol ya sama. Simbolnya adalah kepala banteng. Nah, ini gambarnya ya. Ada banteng tapi kepalanya aja, ada tanduknya. Nah, itu simbol sila keempat Pancasila. Good, betul. Yang terakhir sila kelima bunyinya apa? Kenapa, teacher? Sila kelima bunyinya apa? Dan kapan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyi ya, bunyi. Betul. Simbolnya apa simbolnya? Padi dan kapas. Dan kapan? Padi dan kapas. Oh, Jojo juga jawab padi dan kapas. Good. Padi dan kapas ini ya, gambarnya sebelahnya rantai. Padi sama kapas. Ingat-ingat itu simbol sila kelima. Jadi yang pertama itu rantai. Rantai bintang. Sila pertama bintang. Sila kedua rantai. Sila ketiga pohon beringin. Sila keempat kepala banteng. Dan sila yang kelima padi dan kapas. Ya, ini harus hafal, harus ingat. Gimana caranya bisa ingat? Dibaca terus ya. Kalian bisa baca terus, nanti lama-lama ingat. Hafal ya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan dulu. Sekarang adalah pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Pengamalan itu apa ya? Penerapan. Nah, penerapan atau aplikasi pokoknya dari sila kedua itu sikap apa yang cocok gitu ya. Pengamalannya atau penerapannya bagaimana? Apa sih yang cocok? Nah, ini sila pertama. Itu suaraku tidak ada lagi. Oh, nggak apa-apa, mungkin ada yang bermasalah ya Ruth ya, nggak apa-apa sayang. Nanti bisa diperbaiki lagi ya. Nggak apa-apa, disimak dulu ya Ruth, nggak apa-apa sayang. Oke, sekarang pengamalan atau penerapan sila pertama dan kedua. Nah, sila pertama tadi apa bunyinya? Sila pertama? Pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya pengamalannya kalau di gambar ini apa ini? Gambar apa? Gambar yang ini. Yang ditunjuk ini ada meja, ada
Ayah, ada ibu, ada anaknya lagi di meja makan. Nah, itu mereka lagi bersama. makan bersama, tapi sebelum makan biasanya ngapain? Berdoa dulu. Good, berdoa dulu, pintar. Nah, berdoa ya. Sebentar ya, Ruth. Berdoa itu adalah contoh penerapan atau contoh pengamalan sila pertama. Jadi kalau yang berhubungan dengan Tuhan ya, kan ketuhanan. Jadi yang berhubungan dengan Tuhan, kegiatan yang berhubungan dengan Tuhan itu termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Contohnya apa? Berdoa. Ini ada gambar berdoa sebelum makan. Itu berarti contoh pengamalan atau penerapan sila 1, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Gitu ya. Contoh lagi, ada lagi, kita punya contoh. Beribadah ke gereja misalkan. Kalau sekarang nggak bisa ke gereja, berarti beribadah di rumah masing-masing. Nah, itu juga termasuk penerapan atau pengamalan sila 1. Berdoa sebelum mulai belajar. Nah, itu juga termasuk. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan ya. Hubungan kita dengan Tuhan itu termasuk pengamalan sila 1 Pancasila. Oke, Ruth tadi mau bertanya, ada apa Ruth? Boleh diketik ya sayang. Nah, jadi itu ya sila pertama. Kalau sila kedua, contohnya ini pengamalannya. Membantu adik belajar. Oh, ini ada kakak, gambar kakak yang sedang mengajari atau membantu adiknya belajar. Maaf teacher, aku mau tanya tadi PR apa? Nanti kalau soal tugas bisa dilihat di AKH ya Ruth, yang terkirimkan. Nanti kalau kurang jelas, teacher kirimkan lagi setelah ini ya. Setelah kita diskusi online, kirimkan di grup deh supaya lebih jelas ya. Oke, sekarang Teacher yang tanya. Oh, apa Garneta? Oh, aku tadi teacher yang nanya itu. Oh, kamu ya? Oh iya, dikira Ruth, maaf ya Garneta. Aku pengen tahu kapan selesai meet-nya, maaf merepotkan. Oh, meet-nya selesainya masih lama. Ini nanti jam 11 selesai. Tapi jam 11 ya, jam 11 selesai. Tapi setelah itu sama Samuel sampai jam 12 ya. Iya, Jadi dibilangin mamaku teacher. kita belajarnya memang agak lama ya, nggak apa-apa ya sayang ya. Nanti kalau misalkan mulai capek bilang aja, kita istirahat lagi dengan tadi lihat gambar atau kita nyanyi-nyanyi boleh ya. Kalau capek bilang. Oke, tidak aku sabar nggak apa-apa. Enggak. Kenapa Garneta? Boleh ganti baju enggak? Oh sebentar, belum selesai ya. Ganti bajunya sebentar ya, nanti ya kalau selesai ya sayang ya. Oke, jadi boleh lanjut ya ini ya. Kita kalau kalian memang sudah mulai capek, nanti nggak sampai jam 11 kita istirahat ya. Supaya kalian ada waktu menyiapkan PJOK. Oke? Jadi sekarang kita mau lanjut dulu. Tadi kan sila pertama itu kan contohnya berdoa. Karena berhubungan dengan Tuhan. Kalau sila kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu berarti berhubungan dengan hal-hal yang baik. Kemanusiaan itu berarti hubungan dengan sesama manusia, gitu ya. Membantu adik belajar, itu baik nggak? Baik. Baik. Ini gambarnya ya. Ada kakak yang membantu adiknya belajar. Itu baik. Berarti itu termasuk sila kedua. Pengamalan atau penerapan sila kedua. Membantu belajar bukan berarti mengerjakan semuanya ya. Misalkan kalian dibantu mama belajar. Bukan berarti mama yang mengerjakan tugasnya, tidak. Tapi tetap kalian hanya mama membantu kalian membacakan atau membantu mendampingi, gitu maksudnya ya. Oke, itu sila kedua. Sekarang sila ketiga. Sila ketiga. Nah, sila ketiga ini adalah contohnya ini. Memiliki sikap bersatu dan kerjasama. Nah, ini memiliki sikap bersatu dan kerjasama. Kan bunyi sila ketiga kan persatuan Indonesia. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan persatuan, bersatu, ya, bersatu, bekerja sama. Contohnya bekerja sama dalam hal apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Bekerja sama atau bersatu?
Contohnya kegiatan apa ya? Kegiatan apa yang bekerja sama? Butuhkan kerjasama. Ada yang tahu? Kalau kerja bakti itu butuh kerjasama nggak? Kerja bakti membersihkan halaman rumah misalkan, butuh kerjasama nggak sayang? Butuh ya. Nah butuh. Jadi kerja bakti itu cuma iya, kata Ruth iya, good. Jadi kerja bakti itu termasuk pengamalan atau contoh penerapan sila ketiga karena kerjasama. Kalau kerja bakti itu kan kita bagi tugas ya. Ada yang bagian misalkan kalau membersihkan halaman rumah berarti ada yang bagian menyapu, ada yang bagian mengambil sampah, ada yang mungkin bagian mencabut rumput. Nah, kita bagi tugas kerja sama namanya ya. Sesuatu yang dilakukan bersama-sama itu namanya kerjasama. Itu contohnya sila ketiga ya. Itu cepat aja nanti kita boleh kita bisa ulangi kok ini nanti di rumah atau besok kita bisa ulangi lagi. Sekarang sila keempat ya, 2 sila lagi setelah itu kita selesai. Nah sila keempat ini ya boleh yang mau ke toilet boleh. Sila keempat itu kan ke rakyat apa? Aku mau ke toilet ya teacher. Ya boleh sayang, boleh. Kalau sudah chat boleh. Nah sila keempat itu bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya apa ini? Yang satu. Coba yang nomor 1 dibaca Banyu, yang nomor 1 ini. Ini nomor 1 saja. Ketuhanan yang maha. Itu contohnya. Contohnya. Stop. Sila keempat contoh nomor 1. Mana? Ya nggak tahu, kamu nggak fokus. Yang di layar ini sayang, yang di layar ada gambar anak sama orang tuanya. Nah, yang nomor 1 nih, sikap yang sesuai pengamalan sila keempat di rumah. Nomor 1, coba dibaca nomor 1. Menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Nah, betul itu ya. Jadi dilihat baik-baik ya supaya waktu ditunjuk kalian bisa. Terima kasih Banyu. Nah, sikapnya contohnya itu adalah menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Nah, itu contohnya. Contoh pengamalan sila keempat di rumah. Lalu bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Lalu pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Sama mengerti? Nah, itu contoh pengamalan sila keempat. Jadi yang berhubungan dengan musyawarah atau berdiskusi, ya. Diskusi itu artinya adalah membincangkan satu hal untuk memperoleh kata sepakat supaya sama, supaya kita sepakat, supaya kita hasil yang dicapai sama. Jadi kita diskusi nih, ngomong-omongan. Misalkan di keluarga ngomong-ngomong, oke, kita buat peraturan ya di rumah ya. Ya nggak apa-apa Ruth, boleh saya. Yang penting tetap menyimak ya, nggak apa-apa. Jadi yang berhubungan dengan diskusi atau pembagian tugas, nah itu sila keempat ya. Diskusi, menghargai pendapat, itu sila keempat. Musyawarah, ambil keputusan. Musyawarah itu yaitu ngobrol supaya kita dapat satu kata mufakat, supaya kita dapat keputusan yang baik gitu ya. Contohnya misalkan di rumah kalian bikin peraturan nih, papa mama buat peraturan. Di rumah peraturannya kalau lagi makan nggak boleh main HP ya, contohnya. Nah, semuanya sepakat, semuanya menghargai. Oke, saya menghargai, saya setuju. Nah, itu termasuk contoh pengamalan sila keempat. Itu ya sayang ya. Terakhir sebelum kita tutup, sebelum kita istirahat. Nah ini, menyebutkan pengamalan sila kelima. Nah sila kelima, coba dibaca semuanya ini. Sikap yang sesuai pengamalan sila kelima. Siapa mau baca? Siapa mau baca?
Aku tahu dia. Terakhir, Saya Jojo. Silakan Jojo mau baca. Boleh. Hemat dalam menggunakan uang. Adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak. Oke, terima kasih Jojo. Good. Jadi sila kelima itu contohnya adalah yang ada kata adil biasanya. Karena kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang ada kata adil itu biasanya adalah contoh pengamalan sila kelima Pancasila ya. Jadi itu contohnya adil dalam bagi makanan misalkan. Hemat menggunakan uang, contohnya sila kelima. Nah, kita selesai sampai sini ya. Itu adalah contoh-contoh penerapan sila Pancasila dari sila 1 sampai sila 5. Besok kita ulang lagi supaya kalian nggak lupa ya. Supaya kalian nggak lupa. Nah, sekarang Banyu mau tanya kah? Kenapa Banyu? Teacher, doanya cepet ya karena beratnya mamaku mau habis. Oh iya. Kita nggak tutup dalam doa ya, karena masih mau lanjut. Kalau misalkan habis boleh dicas dulu, nggak apa-apa deh. Ini kita mau lanjut mau lanjut PJOK 4 menit lagi ya. Kalian boleh minum dulu, boleh ke toilet juga boleh. Kalau ada yang mau ngecas HP atau segala macam boleh dicas dulu. Tapi kembali lagi ya sayang ya. Kalau memungkinkan, saya harap sih memungkinkan ya. Kembali lagi. Kita mau ikuti kelasnya Samuel ya. Jam 11 tepat 3 menit lagi. Ya, sambil dicas nggak apa-apa. Kalau misalkan ngecas bisa sambil off kamera ya. Kameranya nggak usah on, nggak apa-apa kalau sambil ngecas. Oke, Samuel sudah datang. Nanti 3 menit lagi kita mulai ya, Nak ya. Nah, ini Cik Samuel. Halo Cik Samuel. Halo Teacher Ayu. Halo semua. Halo teacher. Halo teacher. Ini yang ikut 4 orang teacher, yang 4 orang yang Nathan sama Melody itu mama papanya kerja, jadi nggak bisa ikut. Kalau Kevin sama Amel memang biasanya nggak pernah online, jadi memang biasanya kan datang ke sekolah, jadi nggak bisa. 4 orang saja. Oh ya, Nathan sama Melody ya. Oke. Nathan Melody itu karena kerja.